Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunida Mega Utami, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 7, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Model Guided Discovery Learning dalam Pembelajaran Matematika Materi Statistika untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Abung Tinggi. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Ibu Nurmainingsih, SPD MPD. Pada bagian kata pengantar di sini tertulis ucapan puji dan syukur yang dipanjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Kemudian ditutup dengan tempat, tanggal, dan tanda tangan penulis. Kemudian ada bagian daftar isi dan daftar tabel dan gambar. Yang pertama, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakangnya yaitu pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk yang telah dibekali akal serta pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menggunakannya dengan baik. Pendidikan merupakan wadah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun suatu bangsa yang lebih maju. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan langkah-langkah tertentu sehingga peserta didik mendapatkan pemahaman perilaku sesuai kebutuhan pembelajaran. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai peranan penting untuk membentuk manusia yang berkompeten, cerdas, kreatif, yang mampu mendukung pembangunan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pendidikan harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Di dalam suatu lembaga pendidikan formal, terdapat beberapa mata pelajaran yang diajarkan. Salah satunya yaitu pembelajaran matematika. Matematika merupakan ilmu tentang kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Para ilmuwan matematika menemukan pola, merumuskan dugaan baru, dan membangun kebenaran melalui metode deduksi ketat yang berasal dari aksioma dan definisi bertepatan. Bagi sebagian orang, matematika merupakan ilmu abstrak yang sulit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya, matematika merupakan sarana untuk memecahkan masalah yang universal. Hal ini dapat dilihat dari proses berpikir matematika. Ketika siswa dihadapkan pada permasalahan yang kontekstual yang bersifat konkret, mungkin awalnya siswa akan kesulitan dalam menyelesaikannya. Kemudian, siswa akan menemukan pemecahan masalah sehingga siswa memperoleh kesimpulannya. Menurut Johnson dan Rising, pada tahun 1972, matematika merupakan pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol yang padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bumi. Sedangkan menurut Kline tahun 1972, matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu untuk membantu manusia dalam memahami dan mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir. Oleh karena itulah, logika adalah dasar untuk terbentuknya matematika. Jika matematika diajarkan dengan metode yang tepat, maka matematika bisa menjadi pelajaran yang melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dengan anak mengamati dan menyelidiki sendiri suatu permasalahan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan matematika yaitu pentingnya pendidik memahami karakteristik siswa dengan cara menggunakan model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran merupakan suatu rancangan, gambaran, atau kerangka pembelajaran yang dibuat khusus dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, saya menggunakan model pembelajaran Guided Discovery Learning dalam upaya peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.
Menurut Rostiah pada tahun 2012 mengatakan bahwa guided discovery learning adalah suatu cara mengajarkan yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan belajar melalui tukar pendapat dengan diskusi, seminar, membaca sendiri dan mencoba sendiri agar peserta didik dapat membaca sendiri. Seorang guru harus mempunyai banyak ide untuk membuat pelajaran menjadi bervariasi dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Brunner dalam Suryo Subroto tahun 2002 mengatakan bahwa guided discovery learning yaitu di mana siswa mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Menurut Ridwan Abdullah Sani, guided discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan untuk membangun konsep suatu pembelajaran yang berada di bawah pengawasan guru. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran guided discovery learning dilakukan oleh peserta didik untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran dengan bantuan pendidik. Jadi, guided discovery learning menuntut motivasi dan kreativitas peserta didik dalam melakukan suatu penemuan dengan dibantu atau dibimbing oleh pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemampuan berpikir kreatif matematis bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide atau cara baru dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Kemampuan berpikir kreatif menjadi sebuah kebutuhan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi manusia. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kreatif harus dikembangkan di sekolah. Pembelajaran matematika di kelas masih banyak yang menekankan pemahaman siswa tanpa melibatkan kemampuan berpikir kreatif. Menurut Siswono tahun 2018, siswa seringkali tidak diberi kesempatan untuk menggunakan cara yang berbeda untuk menemukan jawaban selain dari cara yang telah diajarkan oleh guru. Dengan demikian, siswa tidak bisa mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putra tahun 2018. Apabila kemampuan berpikir kreatif kurang diperhatikan dalam pembelajaran, maka akan berdampak pada tidak berkembang dengan baiknya kemampuan berpikir kreatif pada siswa. Penelitian tentang kemampuan berpikir kreatif yang dilakukan oleh Nurmasari dan kawan-kawan pada tahun 2014 menjelaskan bahwa kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran matematika dan dalam bidang lainnya merupakan keterampilan hidup yang perlu dikembangkan, terutama dalam menghadapi era informasi dan suasana bersaing semakin ketat. Liliawati tahun 2019 dalam jurnal pengajaran MIPA menjelaskan bahwa kreativitas perlu dikembangkan sejak dini karena diharapkan dapat menjadi bekal dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kreatif amat diperlukan untuk memberikan umpan balik secara kegiatan proses belajar mengajar, sehingga anak mampu berpikir lancar dan luas, mampu melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, dan mampu memunculkan banyak gagasan dan ide baru. Menurut Mahmudi tahun 2010 mengatakan bahwa untuk melatih kemampuan berpikir kreatif matematis, siswa diberikan permasalahan yang memiliki penyelesaian yang berbeda, sehingga siswa akan memberikan penyelesaian yang beragam sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tetapi tidak semua siswa bisa dengan mudah mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Fardah tahun 2012 mengatakan bahwa sebanyak 44,67% siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif yang masih tergolong rendah. Berdasarkan temuan Meika dan Sujana tahun 2017, pada suatu sekolah menengah diperoleh informasi bahwa rata-rata presentase kemampuan berpikir kreatif siswa yakni 12,88%, sehingga kemampuan berpikir kreatif siswa masih tergolong rendah. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa SMP pada pembelajaran matematika, perlu adanya instrumen penilaian. Maka penulis bermaksud untuk membuat yakni fokus penelitian, agar penelitian ini terfokuskan pada tujuan utama penelitian dan mengingat adanya keterbatasan waktu, dana, dan juga kemampuan,
Maka penelitian ini difokuskan kepada yang pertama, yakni bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas 8 SMP. Yang kedua, indikator kemampuan berpikir kreatif apa saja yang masih rendah. Kemudian yang ketiga, apa penyebab rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis. Selanjutnya yakni tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas 8 SMP. Kemudian yang kedua, untuk mendeskripsikan indikator kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang masih rendah. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan penyebab rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan uraian di atas, adapun manfaat yang akan diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang dimiliki. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui indikator kemampuan berpikir kreatif matematis yang masih rendah, sehingga guru dapat merancang proses atau strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan indikator kemampuan berpikir kreatif matematis. Yang ketiga, dapat mengetahui penyebab rendahnya kemampuan berpikir kreatif pada peserta didik, sehingga guru dan sekolah dapat mencari solusi bagi penyebab rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis. Baik, selanjutnya yakni ada tinjauan pustaka. Yang pertama yakni kajian teori. Di sini dijelaskan tentang pengertian model pembelajaran guided discovery learning, kemudian pengertian berpikir, kemudian pengertian berpikir kreatif, lalu selanjutnya pengertian statistika, dan materi statistika yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada hasil penelitian yang relevan, ada kerangka berpikir, dan di bagian ketiga yakni metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam pembelajaran dengan model guided discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada materi statistika. Metode ini digunakan agar mendapatkan analisis data yang mendalam dan juga bermakna. Kemudian ada sumber data. Lalu selanjutnya ada instrumen penelitian, kemudian ada teknik pengumpulan data. Kemudian ada teknik analisis data. Kemudian ada tahap-tahap penelitian. Lalu di bagian terakhir ada daftar pustaka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.